Oke, selamat datang lagi teman-teman. Kali ini pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai foundation concept, yaitu komponen of information system. Next slide. Next. Nah, apa itu? Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep sistem, yaitu mengenai landasan untuk proses bisnis, di mana apa itu sistem itu intinya terbagi menjadi tiga, yaitu input, proses, dan output. Nah, input itu untuk menangkap data yang akan diproses, sedangkan processing adalah mengubah data menjadi informasi, sedangkan outputnya untuk menyebarkan informasi ke tujuannya. Intinya itu kayak konsep dari sistem informasi itu sebenarnya itu mendasari semua proses bisnis karena nantinya akan menjadi pemahaman kita tentang sistem dan teknologi informasi. Dan inilah sebabnya kenapa kita harus memahami bagaimana konsep itu sendiri yang akan berlaku pada perusahaan bisnis dan komponen serta aktivitas informasi sistem nantinya. Nah, pemahaman konsep sistem informasi juga akan membantu kita dalam memahami lebih banyak lagi mengenai konsep dalam teknologi, aplikasi, dan pengembangan serta dan juga manajemen sistem informasi yang nantinya akan kita bahas di teks ini. Misalnya konsep itu ada konsep teknologi, contohnya jaringan komputer, untuk aplikasi contohnya kayak e-bisnis, dan sedangkan untuk pengembangan atau development itu contohnya pengembangan cara untuk menggunakan suatu teknologi. Nah, apa itu sistem? Tadi udah saya sebutkan tiga intinya. Oke, selanjutnya untuk umpan balik dan kontrol itu adalah sebuah konsep sistem menjadi yang lebih berguna ya dengan memasukkan dua elemen tambahan, yaitu umpan balik dan kontrol itu sendiri. Nah, sebuah sistem dengan fungsi umpan balik dan kontrol kadang-kadang disebut juga dengan sistem sibernetik, yaitu sistem yang memantau dan mengatur sendiri. Mungkin kedengarannya kayak berfungsi apa ya? Feedback itu kayak data tentang kinerja suatu sistem, misalnya data tentang penjualan, serta kinerja penjualan. Itu contohnya dari umpan balik kepada manajer penjualan. Sedangkan kontrol itu kayak pemantauan umpan balik itu untuk menentukan apakah sistem sudah berjalan dengan sepenuhnya. Next slide. Oke. Karakteristik sistem yang lainnya juga yang pertama environment atau lingkungan dan subsistem. Lalu yang kedua ada interface atau antarmuka, di mana itu adalah batas bersama antara sistem. Yang ketiga ada open and close ya sebenarnya sistem, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Yaitu sistem terbuka ini berinteraksi dengan sistem lain, sedangkan sistem tertutup itu tidak berinteraksi dengan sistem lain. Nah, sistem adaptif system itu memiliki kemampuan untuk mengubah diri atau lingkungannya. Next. Oke, pada gambar ini mengilustrasikan contoh dari pemantauan dari suatu sistem dan pengaturan sistem pemanas yang dikendalikan atau terpantau yang ditemukan di banyak rumah secara otomatis akan memonitor atau memantau dan mengatur dirinya sendiri untuk mempertahankan suhu. Jadi ini sistem pemanas ya. Nanti gambarnya bisa kalian lihat di e-book yang akan saya berikan mungkin di akhir atau di bawah nanti ya, link deskripsi. Nah, gambar ini tuh, ini
gambar menunjukkan mengenai konsep sistem terbuka, itu sistem yang berinteraksi dengan sistem lain di lingkungannya. Dalam diagram ini, sistem bertukar dengan masukan dan keluaran dengan atau antara lingkungan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa itu terhubung ke lingkungan dengan antarmuka input maupun output, yang akhirnya sistem akan memiliki kemampuan mengubah dirinya atau lingkungannya untuk bertahan hidup, yang ujung-ujungnya disebut dengan sistem adaptif. Nah, sebuah sistem bisnis adalah contoh dari sistem organisasi di mana sumber daya ekonomi itu kayak masukan ya, itu dapat diubah oleh berbagai bisnis pengelola atau processing yang nantinya akan menjadi barang dan jasa. Barang jasa itu kita sebut dengan keluaran atau output ya. Nah, sistem informasi maksudnya itu akan memberikan informasi. Nah, informasi itu adalah sebuah umpan balik, di mana umpan balik tersebut mengenai operasi dari sistem ke manajemen untuk arah pemeliharaan sistem. Nah, pemeliharaan sistem ini kita sebut juga kontrol atau pemantauan. Sistem itu akan terjadi sebuah pertukaran antara input dengan output. Pertukaran antara input dan output dengan lingkungannya. Next slide. Nah, komponen of information system, komponen itu tercatat di sini. Sistem informasi adalah sistem yang menerima sumber daya data sebagai masukan dan akan memprosesnya menjadi produk informasi sebagai keluaran. Nah, bagaimana sistem informasi menyelesaikan tugas ini? Dan apakah komponen yang ada dan aktivitas sistem yang ada di dalamnya? Terlihat pada gambar di sini mengilustrasikan mengenai model sistem informasi yang mengekspresikan suatu prinsip dasar kerangka kerja yang sudah terkonseptual untuk komponen utama dan aktivitas sistem informasi ya. Nah, sistem informasi akan bergantung pada sumber daya manusia atau yang nanti kita sebut dengan pengguna akhir, dan bisa juga selain pengguna akhir ada juga spesialis sistem informasi. Nah, selanjutnya perangkat keras yaitu mesin dan media, perangkat lunak yaitu program dan prosesor, dan data yang berbasis pengetahuan, dan juga jaringan. Jaringan itu seperti media komunikasi dan pendukung jaringan. Untuk apa semua hal itu? Untuk melakukan input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan aktivitas pemantauan yang mengubah data sumber data ya menjadi produk informasi. Nah, model sistem informasi ini akan memperhatikan hubungan antara setiap komponen dan kegiatan informasi. Ini juga akan komponen ini juga akan menyediakan kerangka kerja yang akan ditekankan pada 4 konsep utama yang dapat diterapkan di semua jenis sistem informasi. Yang pertama adalah yang pertama itu orang, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan, di mana itu semua adalah sumber daya dasar sistem informasi. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia yang termasuk pada pengguna akhir dan spesialis SI, sumber daya perangkat keras yang itu semua terdiri dari mesin, media, sumber daya perangkat lunak, yang perangkat lunak itu mencangkup dari program tadi dan prosedur. Lalu sumber daya data itu tersebut termasuk di dalamnya adalah basis pengetahuan. Dan sumber daya jaringan tentunya. Sumber daya jaringan itu kayak media, komunikasi, dan jaringan. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya data yang diubah oleh aktivitas pemrosesan informasi menjadi beragam produk informasi untuk pengguna akhir. Lalu selanjutnya ada pengolahan informasi yang terdiri dari kegiatan sistem input, pengelolaan, pengeluaran, penyimpanan, dan pengendalian. Next.
Oke, information system resource atau sumber daya sistem informasi. Yang pertama ada sumber daya manusia yang terdiri dari spesialis SI dan pengguna akhir. Lalu selanjutnya ada oke, kita bahas dulu ya. Oke, people research itu orang yang orang yang merupakan unsur penting untuk pengoperasian semua informasi sistem. Nah, sumber daya orang ini termasuk pengguna akhir dan spesialis SI. Pengguna akhir itu disebut juga dengan klien yang merupakan pengguna sistem informasi yang dari informasi yang dihasilkan. Mereka juga bisa menjadi pelanggan, tenaga penjual, insinyur, pegawai, akuntan, dan manajer yang biasanya ditemukan di tingkatan organisasi. Tapi kenyataannya sebagian dari kita adalah pengguna akhir sistem informasi. Jadi kita itu kebanyakan adalah pengguna akhirnya, guys. Ya, sebagian besar pengguna akhir dalam bisnis disebut juga dengan pekerja pengetahuan atau yang peneliti gitu dalam suatu organisasi, di mana mereka itu orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim atau kelompok kerja untuk menciptakan atau untuk menggunakan dan bahkan mendistribusikan informasi mereka. Lalu untuk spesialis S itu apa? Mereka adalah orang yang mengembangkan, mengoperasikan sistem informasi. Nah, mereka termasuk adalah seperti anak penganalisis sistem, pengembang perangkat operator sistem. Oke, selanjutnya adalah hardware resource atau sumber daya perangkat keras yang terdiri dari mesin dan media. Mesin itu perangkat komputasi itu sendiri dan media itu tempat data disimpan. Nah, konsep sumber daya perangkat keras itu mencakup semua perangkat fisik dan bahan yang biasanya digunakan dalam mengoperasikan atau memproses informasi. Secara khusus, ini tidak akan mencakup seperti mesin yang seperti tadi ya, ataupun komputer dan peralatan lainnya. Tapi lebih ke objek nyata di mana data akan direkam dan akan lebih rincikan atau dilebarkan ke kertas gitu ya. Dari kertas itu akan ke disk magnetik atau optik kayak penyimpanan perangkat gitu. Contohnya perangkat keras dalam sistem informasi yang berbasis komputer. Contohnya itu seperti sistem komputer maupun behavioral komputer, yaitu tadi mention and media. Next. Oke, software research-nya untuk sumber daya perangkat lunaknya, ya itu udah jelas ya. Program yang merupakan instruksi untuk memberi tahu komputer apa yang harus mereka lakukan. Yang di dalamnya ada sistem software dan application software, di mana perangkat lunak sistem itu atau sistem software ini itu untuk menjalankan komputer, sedangkan aplikasi software atau perangkat lunak aplikasi menggunakan untuk digunakan oleh pengguna akhir. Nah, ini yang keempat ada prosedur, yaitu sebuah instruksi untuk sebuah instruksi yang berisi tentang cara menggunakan suatu sistem. Lalu ada yang selanjutnya ada data resource atau sumber daya data atau ya itulah. Nah, data research ini terbagi menjadi dua ya, yaitu data dan informasi. Data itu adalah fakta dan angka yang tidak terorganisir, sedangkan informasi adalah data yang diorganisasikan sehingga memiliki nilai bagi organisasi. Jadi intinya kalau data itu adalah sebuah fakta atau angka, sebuah informasi lah. Tapi masih acak-acakan gitu, sedangkan informasi itu sekumpulan data yang udah dirapihkan, jadi mereka memiliki nilai. Jadi intinya data itu masih bahan mentahnya lah. Nah, habis itu ada network research atau sumber daya jaringan, di mana itu ada communication media
atau media komunikasi. Nah, media komunikasi itu apa? Media komunikasi itu jalur fisik yang dilalui sinyal, sedangkan network infrastruktur itu adalah infrastruktur jaringan yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi data yang biasanya diperlukan untuk mendukung jaringan komunikasi. Nah, selanjutnya mengenai information system activities atau kegiatan sistem informasi. Nah, yang pertama pastinya input of data research atau memasukkan sumber daya data, di mana data tentang transaksi bisnis dan peristiwa lainnya akan ditangkap dan disiapkan untuk diproses oleh aktivitas input. Input itu biasanya berupa aktivitas entry data seperti merekam dan mengedit. Nah, pengguna akhir biasanya bisa memasukkan data langsung ke dalam sistem komputer mereka atau bahkan merekam data tentang transaksi pada jenis maupun media fisik seperti formulir atas. Entry ini biasanya mencakup berbagai maaf. Jadi bagian ini tuh biasanya mencakup berbagai aktivitas pengeditan untuk memastikan bahwa mereka telah merekam data dengan benar. Nah, setelah dimasukkan, data dapat ditransfer ke media yang dapat dibaca oleh mesin seperti piringan CD atau piringan magnetik yaitu yang nantinya akan diperlukan mungkin untuk pemrosesan. Lalu selanjutnya processing of data into information yaitu untuk organize analysis and manipulate. Oh, jadi pemrosesan data menjadi informasi. Data yang tadi akan diubah menjadi informasi bagi pengguna akhir. Dari setiap data yang disimpan itu ya, yang diubah. Itu yang ada di sebuah sistem informasi. Terus kalau udah diubah gitu diapain? Akan dijaga dengan proses penyambungan dari kegiatan dari kegiatan koleksi dan pemutakhiran. Data biasanya dikenakan kegiatan pemrosesan atau digabungkan dengan kegiatan pemrosesan seperti menghitung, membandingkan, mengklarifikasi, dan meringkas. Kegiatan ini mengatur dan menganalisis. Kegiatan ini juga untuk mengatur dan menganalisis, bahkan memanipulasi suatu data. Selanjutnya, output of information product atau keluaran produk, di mana itu adalah penyebaran produksi informasi kepada pengguna akhir yang tepat. Lalu, storage atau penyimpanan sumber daya data itu adalah apa ya? Komponen sistem yang paling dasar dari sebuah sistem informasi, di mana penyimpanan adalah aktivitas sistem informasi yang terorganisir untuk disimpan data-data tersebut nantinya, yang mungkin akan digunakan nantinya ya, misalnya seperti apa ya, materi teks yang tertulis lah, yang udah terorganisir, yang udah rapi ke dalam kata-kata sebuah kalimat maupun paragraf, dokumen, data, dan lain-lainnya. Lalu control of system resource monitoring feedback to assure. Apa ya? Jadi ini merupakan kontrol pemantauan sumber daya sistem, di mana akan memantau umpan balik untuk memastikan sistem apakah kinerjanya sudah sesuai standarnya. Oke, next. Oke, sistem info computers. Oh, lewat saja. Oke, recognizing information system dibagi jadi 3, yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan. Terus yang kedua, mengenai jenis produk informasi yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, mengenai kinerja aktivitas input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pemantauan. Next. Overview.
Jadi ini tuh gambaran umum mengenai sistem informasi yang berbasis komputer. Yang pertama ada Information Technology Platform atau platform teknologi informasi, di mana ITP ini dibentuk oleh komponen IT, yaitu hardware, software, jaringan. Jaringan itu bisa wireline ataupun wireless. Selain hardware, software, dan jaringan, komponen ini juga dibentuk oleh database ya. Lalu yang selanjutnya ada Information Technology Service atau layanan teknologi informasi, di mana ini akan apa ya? Layanan ini merupakan salah satu personel dari informasi atau salah satu bagian dari informasi teknologi yang menggunakan ya IT itu sendiri untuk melakukan layanan. Layanan itu bisa berupa pengembangan sistem informasi, pengawasan keamanan, pengawasan risiko yang akan muncul, dan pengelolaan data. Lalu selanjutnya information technology infrastructure, di mana ini adalah sebuah komponen IT ya, yang layanannya akan ditambah juga oleh layanan IT itu. So, kita ketahui program aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk mendukung tugas tertentu dalam suatu proses bisnis maupun program aplikasi lainnya. Lalu mengenai kemampuan utama dari sistem informasi, di sini ada berapa sih? 6 ya, ada 6. Yang pertama untuk melakukan komputasi secara numerik dengan kecepatan tinggi dan volume yang cukup besar. Lalu yang kedua untuk menyediakan komunikasi kolaborasi yang sangat cepat dan cukup akurat di dalam dan di antara organisasi. Lalu untuk menyimpan sejumlah atau sebagian besar informasi dalam ruangan yang mudah diakses, walaupun kecil ya ruangannya, tapi menyimpan sejumlah besar informasi. Lalu yang keempat, memungkinkan akses yang cepat serta murah ke sejumlah atau sebagian besar informasi di seluruh dunia. Lalu yang kelima, untuk menafsirkan sejumlah besar atau sebagian besar data dengan cepat dan efisien tentunya. Lalu mengotomatiskan atau membuat otomatis suatu proses bisnis. Bisa juga mengotomatiskan proses bisnis yang semi otomatis maupun yang manual. Oke, next. Oke, di sini mungkin kalian bisa tanya ya ke dosen kalian. Saya lupa. Ini juga, ini tuh sistem informasi antar organisasi ya. Dari organisasi satu ke organisasi lain, di mana tengah-tengah ini adalah organisasi kalian ya. Oke. Selanjutnya bagaimana dampak IT ya pada suatu organisasi. Yang pertama, dampak yang mungkin akan menimbulkan satu potensi pada manajernya. Yang pertama ada IT dapat mengurangi jumlah manajer menengah. Lalu yang kedua, IT juga akan memberi manajer informasi waktu yang secara nyata atau ya real. Dimana artinya tuh bahwa manajer akan memiliki sedikit waktu untuk membuat keputusan. Jadi mereka tuh nggak usah capek-capek atau kelamaan nyari informasi untuk melakukan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, IT akan meningkatkan kesamaan bahwa manajer tuh harus mengawasi karyawan
dan tim secara geografis. Lalu kalau untuk dampak bagi pekerja yang non manajerial, tadi kan yang manajerial. Kalau ini potensi dampak IT bagi pekerja yang non manajerial, yang pertama ada IT dapat menghilangkan pekerjaan. Tentu karena itu akan mempermudah atau karena IT dapat mengerjakan hal yang bisa dikerjakan manusia, beberapanya. Lalu yang kedua, IT dapat menyebabkan karyawan mengalami kehilangan identitas. Lalu yang ketiga, IT dapat menyebabkan stres kerja dan masalah fisik seperti cedera stres berulang. Karena ya seperti yang kalian tahu. Next slide. Pentingnya sistem informasi bagi masyarakat. Pentingnya sistem informasi bagi masyarakat, ya positifnya IT dapat memberikan peluang bagi penyandang disabilitas. Lalu yang kedua, IT dapat memberikan orang fleksibilitas dalam pekerjaan mereka, misalnya bekerja dari mana saja dan kapan saja. Lalu robot akan mengambil alih tugas duniawi, tugas-tugas fisik ya masuknya. Lalu yang keempat, IT juga akan memungkinkan peningkatan perawatan kesehatan. Untuk negatifnya ya jelas, IT dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi individu yang stres. Lalu IT juga dapat menyebabkan karyawan kehilangan atau bukan. IT dapat memberikan karyawan panggilan konstan karena IT itu bisa perangkat IT itu bisa saja tiba-tiba terjadi gangguan yang menyebabkan kita harus dipanggil secara konstan. Lalu yang ketiga, IT juga berpotensi untuk memberikan informasi yang salah. Jadi tidak 100% betul ya yang diberikan oleh SI itu. Kepada siapa? Kepada ya penggunanya tentang masa. Oke, next. Oke, sekian mungkin pertemuan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke IG yang aku berikan. Kalau ada yang salah, mungkin kalian bisa koreksi saya lewat komen maupun lewat IG yang saya cantumkan nanti di kolom deskripsi. Dan untuk penjelasannya, PDF-nya linknya akan saya kasih di bawah. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.